Can asup Pak Irfana. Assalamualaikum, Pak Dendin, Pak Irwan. Waalaikumsalam Pak Ade. Waalaikumsalam Pak. Emang Alhamdulillah. Alhamdulillah. lagi pada di mana nih? Udah di rumah ya, Pak Udah di Dendin? rumah Pak. Pak Irwan di mana Pak Irwan? Masih standby Pak di sekolah, baru selesai pada keluar siswa. Luar biasa. Lagi di sekolah. Kita tunggu ya sebentar lagi biar Baik. teman-teman gabung semuanya. Iya. Baru 8 orang. 8 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ieu? Mana? Gimana Ibu? Udah siap. Iya. Korek gua nggak ada rokoknya. Lu ambilin dulu rokoknya di empok. Pak Tarman udah hadir tuh, Pak Tarman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya semuanya ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya semuanya sehat Ya, selalu. kucing sekarang praktek kucing gua udah. Waduh mantap dah praktek coaching udah deket-deket itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya ya. Aduh sesi curhat ya sekarang mah ya. Iya. Curhat. Mangga dilanjut. Tangan bulan makin deket Pak. Belum kumpul Pak ini. Oh belum. Bu GP-nya Puji, masih Bu kurang. Gina, jeung Pak Irfan. Ngopi-ngopi Pak Irwanda, ngopi. Yang ngopi mulu teh buat teh Pak. Benar. Andin, Iya, ngopi terus. ngopi terus. Pak Haji pasangannya sama siapa Pak Haji? Bu Puji, Widih, berganti pasangan Pak Haji. kelompok satu duluan. Padahal saya udah seneng kemarin itu berpasangan sama Pak Haji. Iya. Mana banyak wartawan di kolam. Oh, jadi Pak Irwanda nggak senang sekelompok sama Jenny. Enggak begitu, Bu. Maaf, enggak begitu, Ibu. Bukan begitu, Ibu.
Hayokun Pak Irwanda eta Bu Jenny. Di sekolah lagi banyak tamu di sekolah. Nah, Bu Sri gabung tuh. Pak Cahya belum ya? Tadi udah masuk kan? Udah masuk. Pak Cahya Ini udah 12 nih, coba nih, siapa-siapa nih? belum, Pak Cahya. Oh, Pak Irfan itu. Iya, 10 menit yang lalu saya teleponan sama Pak Irfan itu. Itu. Baik, kalau gitu udah lengkap ya. Tinggal Pak Cahya aja ongoing. Dimulai Ya, aja siap. mungkin Pak Parjo ya, mangga. Siapa yang Oke, jadi host? siap. Ibu petugas, Ibu Aini. Ibu Aini. Halo. Halo, Halo. Bisa dimulai, Bu? saya Pak. Iya kan? Hah? Host kan Ibu kan? Saya belum baca. Emang saya maaf. Pak, bisa tolong yang itu dulu Pak. Saya ada pengajian haul bapak saya Pak. Boleh nggak? Agak Siap, Bu. Siap. terjun Pak, punten. Siap. Oke. Karena ada hal yang tidak dapat dihindari karena Bu Aini sedang haul orang tuanya. Baik, kita mulai saja kegiatan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan ribuan nikmat, mulai dari nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita beraktivitas dalam rukol dalam rukol menyampaikan presentasi kelompok yang pada kesempatan ini kita akan melakukan coach dan coaching. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama Bapak Fasilitator, Bapak Haji Ade, Bapak Sarman selaku PP dan Ibu Sumartina, serta teman-teman senasib dan seperjuangan CGP Angkatan 11, tanamkan di dalam diri kita sebagai guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan dalam pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan minimal pada sekolah kita, kelas kita dan sekolah kita umumnya, mungkin di kecamatan atau di ombel yang berada di naungan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat kegiatan ini dengan kerendahan hati dimohon kepada Pak Dindin untuk memimpin doa karena Pak Muhammad Cahya belum masuk. Mohon maaf Pak Dindin, dipersilakan untuk memimpin Pak Cahya. doa dulu. Bener Pak Cahya. Oh ya, Pak Muhammad Cahya. Halo. Iya Pak. Siap Pak Cahya. Dimohon Jadi untuk apa nih? memimpin doa Pak Muhammad Cahya. Oke, jaringannya agak gangguan kayaknya, jadi terpotong-potong. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran di Rukol hari ini, sesi praktik setelah kita kemarin sesi latihan sudah kita laksanakan. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar setiap langkah kita, setiap perjalanan kita, setiap aktivitas kita senantiasa dilancarkan, senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah jami'an min Allah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana ya maghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana afrij 'alaina sabra
wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran kepada kami semuanya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan dijadikan guru-guru yang bergerak, Amin. dijadikan guru-guru yang menggerakkan guru-guru yang lain, sehingga terjadi perubahan, perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, terutama di kami semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa guru kami, dosa-dosa saudara-saudara kami, dosa-dosa kakek nenek kami, dan jadikanlah dosa-dosa kami sebagai kekhilafan dan kesalahan yang nantinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah kami semuanya menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang beriman kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Cahya yang sudah memimpin kita untuk berdoa. Alangkah baiknya kita simak dan kita dengarkan arahan singkat dari Bapak Fasilitator. Kepada yang terhormat Bapak Ade, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Parjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Pak Sarman, Bu Samira sebagai pengajar praktik yang membersamai, juga Bapak Ibu CGP yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini, ya sore hari ini kita tidak terasa begitu perjalanan kita, dan sore hari ini kita memasuki ruang kolaborasi yang kedua, sesi praktek ya. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu berlatih, maka sekarang beneran begitu ya. Cuman dengan porsi hanya 15 menit gitu. Mudah-mudahan saya berharap sih memang berangkat dari keresahan ya. Jadi masalahnya nggak mesti harus diada-adain gitu. Memang keresahan aja gitu, natural gitu, sehingga ya sebagai coach nanti menggalinya juga akan enak begitu. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen untuk menyampaikan penjelasan secara singkat. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Baik, sebentar. Apakah Ya, sudah Pak. Sudah ya? Bentar. Baik. Sesi ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sesi yang kedua praktik 2JP 2 kali 45 menit Bapak Ibu ya. Paket modul 2 praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sesi pembelajaran ruang kolaborasi 2, jumlah JP-nya 2 JP, fasilitator saya sendiri. Nah ini yang saya akan tekankan kembali Bapak Ibu supaya menjadi target kita. Kompetensi lulusan yang dituju dari modul ini Bapak Ibu, 1, kita sebagai guru penggerak harus bisa secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Yang kedua, guru penggerak dapat memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk mengembangkan diri guru dan rekan sejawat. Adapun capaian modul secara umum, yang pertama, memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua,
menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang terakhir, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Adapun secara khusus modul ini, modul 2.3, targetnya adalah 1. Menjelaskan konsep coaching secara umum. Jadi Bapak Ibu diharapkan memahaminya. Kemudian yang kedua, dapat membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Tentu berbeda. Yang ketiga, CGP, Bapak Ibu sekalian, dapat menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Yang keempat, dapat menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Yang ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Yang kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta, Bapak Ibu. Yang kesembilan, dapat mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching. Coaching presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Yang ke-10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Yang ke-11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ke-12, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Nah, itu Bapak Ibu sebagai identitas modul ini, agenda kita sekarang lebih singkat sebetulnya karena kita akan banyak langsung praktek secara nyata dan direcord. Nah, ini skenario kita Bapak Ibu ya. Pembukaan. Nah, ini tujuan pembelajaran saya sampaikan kembali. CGP dapat mempraktekkan alur percakapan coaching tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan sejawat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini kesepakatan belajar kita. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin langsung saja ke ini, ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk praktek pada sore hari ini ya Bapak Ibu, yang pertama, praktek coaching dilakukan dengan model tirta Bapak Ibu. Jadi harus terarah ya, harus terarah step by step-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada catatan ya, lupa lihat catatan ya nggak apa-apa, gitu. Dipersilahkan. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, praktek coaching dilakukan secara berkelompok. Terdiri dari 2 CGP yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kemarin ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan masalahnya juga udah diketahui ya. Jadi kita udah siap begitu. Yang ketiga, CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Sebagai coach dan coachee. Nanti seperti yang saya contohkan ya di WA group. Jadi 15 menit sebagai coach, 15 menit sebagai coachee begitu ya. Kalau yang kelompoknya 3 orang seperti Pak Irfan, Bu Jenny dan Pak Irwanda itu berarti nambah 30 menit begitu ya. 15 dikali 3 ya. Ya betul, 3 dikali 3. Dikali 6, sorry. Dikali 6. Nah, kemudian Bapak Ibu, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching adalah merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Jadi keresahan masing-masing Bapak Ibu. Saya kira udah paham dan sudah menentukan ya masing-masing, udah diinformasikan kepada rekan yang akan meng-coachnya.
Yang kelima, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit ya setiap ini, maksudnya setiap peran begitu ya. Kemudian yang keenam, praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Nanti saya akan membreakout room seperti kemarin, cuman yang membedakannya adalah kalau sekarang saya akan menjadikan salah satu di grupnya itu ada host, sehingga host itu bisa mulai merecord manakala udah siap begitu. Jadi ketika udah siap Bu Aini udah siap, baik saya mulai dari sekarang ya untuk merecord, klik langsung dimulai. Jadi gitu. Dipahami ya? Jadi makanya keleluasaannya adalah saya berikan host yang memulai record. Tapi tetap kalau nanti recordnya akan masuk ke drive di akun saya begitu. Nanti saya akan share kalau sudah masuk ya di drive semuanya. Nanti tinggal teknis Bapak Ibu aja yang pinter untuk ini ya, untuk memotong atau karena kan kalau berdua bisa lah ya Bapak Ibu dipotong. Apalagi yang 3. Jadi saya kira tinggal dikondisikan saja. Kalau kira-kira perlu dipotong videonya, silakan. Kalaupun enggak juga nggak ada masalah ya. Kemudian salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host, yaitu tadi yang saya sampaikan. Hasil rekaman diunggah di LMS 2.3A5.3 unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Saya kira sangat jelas ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Jelas sih Pak. Jelas Tinggal ya? pembagian host aja ya. Ya begitu. Saya sengaja mempercepat ya, biar kita maksimal waktunya gitu. Jadi kalau ada yang udah selesai ya kita tunggu yang lain sampai selesai semuanya ya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang jam menunjukkan pukul 15.54 kurang lebih pukul 16, jadi ada spare waktu sekitar 1 jam. Jadi sengaja spare waktunya lebih leluasa gitu, biar Bapak Ibu tidak tergesa-gesa. Begitu ya, dipahami ya Bapak Ibu? Ya. Jadi waktunya saya berikan keleluasaan sampai pukul 17.30 ya. Tapi kalau ada yang lebih cepat udah selesai ya alhamdulillah gitu. Ya. Karena ada salah satu di kelompok teman kita ada 3 orang gitu. Jadi perlu spare yang lumayan. Saya kira demikian ya. Siap Pak. Cukup ya. Siap, Pak. Baik. Selamat mempraktekkan Bapak Ibu ya. Jadi semi serius, semi serius ya. Kalau kemarin ya kita sambil inilah ya, karena masih latihan. Nah, sekarang karena di-record akan dilaporkan. Jadi harus performanya harus bagus ya. Saya harapkan harus bagus. 15 menit dimaksimalkan. Pak Irfan, gimana kabarnya Pak Irfan? Pak Irfan Kodarullah kemarin katanya mati lampu, HP-nya belum dicas ya Pak? Benar nggak Pak? Benar ya gak? Emang saya bener Pak. Oh iya udah nggak apa-apa. Saya emang ke sekolah itu bawa handphone kemarin itu. Ternyata gitu. handphonenya dipakai bocil. Oh. Udah gitu nggak di charger. Iya, Lampu lagi. Ya. Ya Pak Irfan mudah-mudahan bisa ngikutin ya. Amin. Mudah-mudahan udah lihat-lihat atau nanti juga kan pada saat praktek lihat Bu Jenny dulu tuh sama Pak Irwanda. Ya, lihat dulu nanti bisa ngikutin lah saya kira. Baik, saya kira cukup. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mempraktekkan. Saya akan kembalikan ke host kepada siapa host kita tadi itu? Ayo Pak. Ya, Pak Parjo mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator yang sudah kembali mengulas tentang kegiatan praktik pada hari ini, yaitu kita praktek coach dan coaching yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Kita tinggal menunggu linknya berarti Pak ya. Kalau linknya bagaimana Pak? Link atau bagaimana Pak tadi?
linknya ada di LMS. LMS sebetulnya, tapi Oh. saya akan kirim di ini ya, di chat box ya. Ya, Biar siap. Baik, kita sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin, ya, yang kelompok pertama yaitu Bu Puji dengan saya, kelompok kedua dilanjutkan kemarin saya kurang hafal ya, yang jelas saya ingatnya Pak Irfan, Pak Irwanda, dan Ibu Jenny yang 3 orang. Selanjutnya kita akan ke link sesuai dengan arahan tadi Bapak Fasilitator. Untuk Bu Sri, siap Bu Sri atau kita langsung saja praktek? Halo Bu Sri. Bu Puji, Bapak mah. Enggak, ini untuk ice breaking. Kalau memang tidak siap kita Oh, langsung. ice breaking. Iya, langsung saja ya. Mungkin kita langsung mengingat tadi bijaksananya Bapak Fasilitator dengan memberikan ruang yang luas sehingga kita bisa untuk mengevaluasi kalau memang ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan dalam kegiatan kali ini. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk masuk link yang sudah dibagikan oleh Bapak Fasilitator kita. Silakan kepada Bapak dan Ibu. Bu Jen, kita masuk ke link mana Bu Jen? Pak Dindin, kita link Kelompok 5 ya? 1, Bu Puji. Ya, tunggu. Iya, Bu Puji kelompok 1. Kelompok 1 Bu Puji, Pak Kita Parjo. di link 4. Kelompok 2 Pak Irfan, Pak Irwanda, saya. Kelompok 3 Pak Cahya, Bu Lia. Kelompok 4 Bu Aini, Pak Dindin. Kelompok 5 Bu Nani sama Bu Gina. Iya, betul. Ini Berarti Bu, linknya yang di LMS ya, Bu Jen? Ada 5 ya? iya. Bu, berarti Ada 5, saya kita ada kelompok 5, satu Bu ya, Cahya. Bu Gini ya. Ke room 3 yuk. Saya 4. Ya, Berarti ini berarti dulu ya? tinggal kita nih Bu Puji. Oke. Di sini kita Saya ya. dong. Ya. Duo Pak Ir. Iya, di sini Pak kita Ir Bu sama Puji. Di ruang 2 ya? Di room 2 ya Bu Jenny ya? Ya. Jadi kita kelompok 4. Assalamualaikum. Assalamualaikum, matur nuhun, cukup semua lancar. Ya. Kita standby di sini Bu Puji. Oke. Pak Parjo, Iya, Pak. Siap. karena di main room 1 ini udah otomatis di-record, jadi saya tidak akan jadikan host ya. Ini udah Oh. otomatis ke rekam ya. Oke, siap, Pak. Yang di bor ini ya, bor 1. Kecuali Iya, yang iya. lain. Jadi langsung aja Pak atau gimana Pak? Iya, langsung aja kalau kelompok 1 ya. Udah di-record ini. Oke. Otomatis. Itu Pak Irfan belum keluar. Pak Irfan, Pak Muhammad Cahya. Halo. Pak Irfan ada di kelompok berapa tadi? Di kelompok Pak Irwanda, kelompok 3. Masuk di room 3, Pak. Siap. Ayo. Halo, Pak Muhammad Cahya. Halo, Pak Muhammad Cahya. Iya, Pak. Bapak di kelompok berapa tadi, Pak? Sama Bu Lia kelompok berapa tuh? Mulia Iya. kelompok 4 ya? Nah, berapa ya 4. tadi terlupa? Iya, 4. Oke, siap. Meluncur. Oke. Bisa kita mulai, Bu Puji? Oke, siap. Iya, siap. Kita mulai ya dengan Ya. mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak, silahkan masuk. Mohon maaf sebelumnya. Bapak wali murid dari siapa ya Pak? Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu. Sebelumnya perkenalkan,
saya Suparjo, orang tua dari Ajam, Bu. Oh, syukurlah kalau Bapak baik dan Ibu di rumah kabarnya baik. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu sebagai koordinator dari wali murid 5B sehingga Bapak merencanakan pertemuan di sela-sela kesibukan kita? Yang pertama, saya selaku orang tua silaturahmi, Bu. Sekalian ada yang mesti saya sampaikan terkait Ajam anak saya, Bu. Memangnya ada permasalahan apa Pak? Mohon maaf sebelumnya. Waktu kemarin Ajam pulang sekolah, pas saya lihat tas dan bukunya itu pada sobek, Bu. Nah, setelah saya tanya, sobeknya itu seperti kena pisau gitu. Saya tanya kepada Ajam, kenapa ini sobek-sobek? Terus dengan rasa sedikit takut, Ajam menyampaikan ini sobeknya kena pisau cutter yang dilakukan oleh temannya yang bernama Rizky, Bu. Oh, jadi begitu Pak ceritanya. Sehingga Bapak seperti terburu-buru untuk bertemu dengan saya. Sebelumnya mohon maaf Pak, bagaimana kabarnya Ajam? Apakah ada yang terluka? Alhamdulillah, Bu, kalau untuk Ajamnya alhamdulillah tidak ada yang terluka, Bu. Syukurlah. Pak maaf, kalau boleh saya tahu harapan Bapak setelah kita berdiskusi terkait masalah permasalahan ini apa Pak? Keinginan dan harapan saya dan keluarga, Bu Puji, bisa mencari solusi atas permasalahan yang terjadi sama anak saya Ajam atas perilaku temannya Rizky, Bu. Oh begitu. Jadi yang saya tangkap dari pernyataan Bapak tadi adalah Bapak menginginkan saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Mohon maaf Pak, menurut Bapak dari permasalahan yang diceritakan, apakah Bapak mengetahui mengenai kronologi kejadiannya seperti apa? Insya Allah, Bu, saya tahu berdasarkan cerita dari Ajam. Dan saya yakin Ajam itu anak saya yang baik dan saya yakin tidak akan berbohong. Selain itu juga yang dilakukan oleh Rizky mencerminkan perilaku bukan anak sekolah lah gitu, yang bisa melukai orang, bisa melukai Ajam, dan saya khawatir, Bu, ini bisa melukai temannya. Mungkin Ibu Puji juga bisa cek di CCTV yang ada di kelas, Bu. Oh begitu Pak, jadi Bapak telah mengetahui kronologi kejadiannya. Dan menurut Bapak tadi bahwa yang dilakukan oleh Rizky merupakan hal yang berbahaya untuk Azam dan juga berpotensi membahayakan untuk teman-temannya. Selain itu menurut Bapak perilaku tersebut tidak mencerminkan anak sekolah yang baik. Kalau boleh tahu saya Pak, menurut Bapak perilaku anak sekolah yang baik itu seperti apa ya Pak? Mohon maaf ya, Bu, seharusnya Rizky itu tidak boleh membawa benda tajam ke sekolah. Kalaupun harus membawa sajam atau benda tajam, itu atas perintah guru dan tidak perlu melakukan hal itu karena dapat merugikan terutama anak saya, Bu. Khawatir Ajam dan temannya bisa terluka lagi, Bu. Oh, jadi contoh perilaku anak sekolah yang baik seharusnya dapat berperilaku yang tidak merugikan orang lain atau teman-temannya. Iya, Bu. Dari yang tadi telah Bapak sampaikan, kira-kira rencana apa yang Bapak lakukan terhadap permasalahan ini? Saya dan keluarga, Bu, berharap bisa dipertemukan dengan wali kelasnya Ajam dan orang tuanya dari Ajam. Ditambah mungkin lebih enak ada Bapak Kepala Sekolah untuk membahas hal ini, Bu. Oh, jadi Bapak berencana untuk bertemu wali kelas Ajam ya, dan juga orang tua Rifki
membahas Iya, apa yang betul. harus dilakukan dalam permasalahan ini. Kalau begitu keinginan Bapak, rencananya siapa aja yang Bapak libatkan dalam pertemuan nanti? Siap, Bu. Saya akan selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah ya. Harapan saya ini bisa ditindaklanjuti yaitu dengan dihadirkannya wali kelas Ajam, kepala sekolah dan orang tua Ajam, apalagi bisa menghadirkan komite atau tokoh masyarakat, Bu. Oh, baik Pak. Semoga komitmen yang Bapak miliki bisa membantu dalam penyelesaian masalah ini dan semoga apa yang Bapak rencanakan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah Bapak rencanakan. Terima kasih Bu Puji atas waktunya. Sama-sama Pak. Nah, setelah Bapak berdiskusi dan bercerita panjang lebar dengan saya, bagaimana perasaan Bapak sekarang ini? Alhamdulillah Bu, sekarang merasa tenang, tidak khawatir anak saya bukunya sobek lagi Bu. Oh gitu, alhamdulillah ya Pak. Saya juga senang Pak mendengar perasaan Bapak sudah tenang. Pak Sumarjo tidak terlihat kebingungan lagi. Semoga dengan diskusi ini apa yang menjadi rencana Bapak bisa berjalan lancar dan saya akan bantu menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah dan wali kelas untuk menindaklanjuti hasil diskusi ini. Terima kasih Bu Puji yang baik. Mohon maaf. Sama-sama Pak. Iya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan coaching tahap 1 ya. Bisa kita lanjutkan Bu? Bu bisa kita lanjut bertukar peran? Ya. Kalau sudah siap dimulai oleh kita mulai tahap keduanya. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya hari ini. Ada yang ingin saya bicarakan Pak? Waalaikumsalam, silakan obrolannya sebentar saja ya Bu, 10 atau sampai 15 menit saja. Silakan Bu. Oh, terima kasih Pak. Iya Pak, ada yang saya ingin ceritakan ke Bapak terkait permasalahan salah satu murid saya. Bagaimana Bu Puji, ada yang bisa saya bantu selaku kepala sekolah sehingga Ibu Puji merencanakan pertemuan hari ini di jam istirahat sekolah? Iya Pak, benar. Saya ingin meminta saran terkait permasalahan yang sedang saya alami di kelas 5B. Memangnya ada permasalahan apa Bu? Mohon maaf sebelumnya. Jadi begini Pak, saya merupakan wali kelas 5B. Kebetulan di sekitar 3 bulan yang lalu ada salah satu murid yang absensinya sangat kurang. Setelah saya melakukan pemanggilan orang tua dan home visit, ternyata tidak ada perubahan pada anak tersebut. Memang sih Pak, permasalahannya sangat komplikat karena hubungannya adalah terkait dengan perekonomian keluarga anak tersebut Pak. Oh, jadi begitu Bu ceritanya. Sehingga Bu Puji menemui saya. Sebelumnya saya mohon maaf, bagaimana kabarnya Raja Bu sekarang? Apakah Raja yang sudah kembali ke sekolah atau bagaimana Bu? Alhamdulillah, komunikasi terakhir saya melalui WA, kabarnya sangat baik. Namun, memang rasa ingin ke sekolahnya agak kurang, Pak. Waktu beberapa minggu yang lalu sempat saya melihat ia datang ke sekolah. Namun keesokan harinya saya lihat ia tidak ke sekolah lagi, Pak. Kalau saya boleh tahu, apa harapan Bu Puji setelah kita berdiskusi terkait permasalahan ini? Sebenarnya harapan saya adalah Bapak bisa memberikan saran dan solusi terkait permasalahan ini agar Raja dapat kembali bersekolah tanpa beban pikiran apapun gitu Pak.
Oh, begitu, Bu. Jadi yang saya tangkap dari pernyataan Bu Puji tadi adalah Ibu menginginkan saya membantu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Raja. Mohon maaf Bu Puji, dari permasalahan yang Ibu ceritakan, apakah Bu Puji mengetahui kronologi kenapa Raja jarang ke sekolah? Saya tahu Pak mengenai permasalahannya. Karena memang ada beberapa sumber yang menyampaikan pada saya dan juga hasil obrolan saya bersama Raja dan juga wali dari Raja. Jadi Raja itu merupakan anak yatim piatu Pak yang memang dirawat oleh bibinya. Kebetulan perekonomian bibinya menengah ke bawah, sehingga Raja mendapatkan arahan dari walinya untuk membantu bekerja sebagai penjual dimsum. Karena memang dirasa hasil jualan tersebut dapat membantu perekonomian keluarganya sehari-hari, jadi atas arahan dari bibinya Raja itu lebih baik Raja berjualan dibandingkan dengan sekolah. Iya. Saya agak sedikit kurang setuju Pak atas keputusan orang diberikan oleh bibinya. Dan sebenarnya yang saya harapkan harusnya Raja bisa dapat bersekolah, tetap bersekolah. Karena bagaimanapun tugas seorang anak di usianya adalah hanya sekolah saja, Pak. Oh, begitu, Bu. Jadi, Bu Puji telah mengetahui kronologi kejadian tersebut. Dan menurut Ibu, tadi bahwa yang dilakukan bibinya Raja selaku wali dari orang tua Raja kurang tepat dan merugikan Raja di usia yang seharusnya usia bersekolah. Ya, menurut Ibu, perilaku seperti apa yang semestinya dilakukan oleh Raja dan baiknya itu seperti apa menurut Ibu? Menurut saya, seharusnya bibinya Raja tetap memberikan waktu dan kesempatan kepada Raja untuk tetap bersekolah, sehingga Raja tetap mendapatkan kewajibannya dalam berpendidikan. Oh, jadi perilaku yang seharusnya dilakukan bibinya Raja memberikan waktu kepada Raja untuk bersekolah. Dari yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira rencana apa yang akan Ibu Puji lakukan terhadap permasalahan ini? Sebenarnya rencana saya adalah ingin bermusyawarah dan melibatkan pihak sekolah dalam permasalahan ini sehingga mendapat solusi yang paling baik bagi Raja dan juga keluarganya. Oh, jadi Ibu berencana ingin bermusyawarah, membahas apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini sama pihak sekolah. Nah, Bu, kalau seperti itu keinginan Ibu Puji, rencananya siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam pertemuan nanti? Rencananya mungkin saya akan melibatkan Bapak selaku kepala sekolah, pihak kesiswaan itu wakil kepala ya, dan juga wali murid, bibinya Raja sendiri. Oke, Bu. Lalu apa komitmen Bu Puji untuk rencana penyelesaian masalah ini, Bu? Komitmen saya akan terus memberikan Raja motivasi untuk kembali bersekolah dengan perasaan yang senang dan bahagia bertemu dengan teman-temannya. Baik, Ibu. Semoga komitmen yang Ibu miliki bisa membantu Raja dalam masalahnya dan semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang Ibu rencanakan. Iya Pak, amin. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Sama-sama Bu. Nah Bu, setelah Bu Puji berdiskusi dan bercerita panjang lebar dengan saya, bagaimana perasaan Bu Puji sekarang?
Alhamdulillah, saya sangat merasa lega dan tenang, Pak. Setidaknya saya pun telah mendapatkan dukungan dan juga saran dari Bapak. Alhamdulillah, saya juga senang mendengar perasaan Bu Puji yang sudah tenang. Bu Puji sekarang terlihat lebih santai, lebih rileks ya. Semoga dengan Ya, diskusi ini yang menjadi rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan nanti saya buatkan surat panggilan untuk wali murid atas nama Raja untuk menindaklanjuti hasil diskusi ini, Bu. iya, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih banyak atas arahannya, Pak. Sama-sama, Bu. Saya harap Bu Puji selalu berkoordinasi dengan saya terkait apa yang terjadi di sekolah ini. Siap, Pak. Saya akan berkoordinasi apabila terjadi sesuatu di sekolah, khususnya kepada anak didik saya di sekolah. Baik, kalau begitu Pak, mungkin saya pamit dulu karena kebetulan saya ada jadwal kembali di kelas yang lain. Sekali lagi terima kasih Pak, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ngemplong. Waktunya kurang nggak? Apa lebih? Udah, Bu. Gimana Bapak Ade, Bapak Pasil? Waktunya pas ya? Sarman tuh, saya Pak Sarman, Bu Samira. Bu Samira, udah oke. Di- Saya pindah ini, Bu, pindah media, Bu, mau pakai HP. Bu, saya mau pindah media ya, saya mau pakai HP. Bapak keluar dulu. Enggak, pindah media aja, enggak keluar tetap, cuma pakai HP. Saya no cam. Oke. Ji, HP Ji. Pak Parjo sama Bu Nur udah beres? Sudah, Pak. Udah selesai, Pak. Asa cepet ya? 15 menit, Pak. Tadi saya pakai timer. Oh gitu. Jadi Iya. sebagai coach 15 menit, sebagai coach 15 menit, gitu kan? Iya. Ya gitu bukan sih Pak Parjo? Iya kali, Bu, saya kagak lihat timer, Bu. Soalnya yang lain belum pada beres. Oh, gitu ya. Kita kecepatan kali, Pak. Kita kecepatan, Bu. Pak Parjo sama Bu Nur, saya kasih link satu lagi ya. Diulang aja ya. Boleh. Oke. Biar 2 kali 15 menit. Linknya saya kasih. Biar khusus ya. Bentar. Saya kasih di chat room. Nggak jadi.
Ibu Puji, berarti kita pindah ke room yang ini, yang baru ya? Siap. Halo Bu Puji.
Mau jadi WA aja Pak Putayati. Lagi Zoom. Kakak diem aja. Bulia eta coachina mani asup we ke rumah wae eta coachina. Apa? Itu hasilnya tuh di Pak Fasil ya? Hah? Hasil recordnya tuh ya? Ya? Nanti hasil recordnya di Pak Fasil kan? Iya. Yang tadi yang recordnya. Apa yang nge-record tadi? Iya, nanti kan masuknya ke Google Drive Pak Fasil kan? Oh iya, betul, betul. Halo, ini Koci yang masuk kemana aja ini, Coach? Pak Cahaya. Seru gak tadi Pak Didin, seru gak? Ya, seru. Pak Cahaya asup ke ruangan mana wae? Nyasar ya, Pak Irfan ke ruangan aku dong tadi. Wih. Sadar Pak, memantau. Oh, Bulia, lain salahnya memantau Pak ya. Dindin lagi siri wae. Ya? Aku coaching sama Pak Dindin yang seri wae. Batur baca khawatir ge khawatir meni pake eta naon. Mahorijul huruf. Apa non Bu? Apa? Aduh kolahna pokona mah. Tapi bagus banyak improvnya. Oh, luar biasa ya. Bayan lancar? Alhamdulillah, Bu. Siap. Beres ya, plong. Alhamdulillah. Nanti kan dekon juga sama begini ya, Bu Lia? Di dekon aku belum lihat contoh tugasnya sih, nanti ke dilihat Soalnya dulu. masih sesama rekan CGP juga, ada coach, ada coachee, ada supervisor kalau nggak salah seperti itu. Coach, supervisor. Karena lihat contoh yang lain ya. Ya contoh yang lain bentuknya kayak gimana, nanti kita sesuaikan aja, biasanya seperti itu kan. OTM. Ya. Oh ini mah tinggal yang lain dah. Tinggal Pak Irwanda ya, Pak Irwanda, Pak Irfan. Ya, semuanya bertiga. Jenny. Sama Bu Jen. Bu Sri, Bu Nani belum. Bu Sri Gina. Udah selesai sih tadi bilangnya, cuma belum masuk lagi. Oh iya. Coba di WhatsApp, Assalamualaikum. Woi, adik, woi. Di mana? Ada di sawah ya nih. Di kebon karek kali tuh. Tuh, tos di kebon. Ini. Mantap. Kan orang mah guru teladan. Coachingnya di kebon. panen. Wih, sisain dong. Tos di kebon, pokoknya totalitas we. Coaching baru di kebon. Mana cikan paculna? Ih, Pak Dinin sok terpercaya. Mana cikan paculna mana? Orang mah boga terbelah Nanti paculna nu kieu nya. Paculna nu kieu lamun kebonna eta mah. Tama jeung tanda tangan kotak nu di pinggir teh Pak Dinin. Paculna. Tanda tangan ijon, Pak Dindin eta mah tanda tangan ijon. Tuh, di kebon tuh. Wih, go green.
Ih, mantap. Panen apa? Naon eta kangkung apa naon? Itu apa pokcoy ya? Udah pakai udah habis. Ayam. Nah, ayam apa eta? Ajuku. Kacang. Nanti loka bawa Orang dong, pernah loka bawa kacang. dong. Kresek Naon tah? Itu panen, panen. Bejeuna miara domba tadi dinya. Mau aku bibitnya Gina. Mau bibit apa? Gina Bibit takal orok. takal buah, asakan buahan tuh takal Bibit buah. muneng. Orang mah tetanggaan yang Pak Cecep, turunan Pak Cecep. Oh berarti ibu mah Takal buah, asak tuh takal buah. ibu mah anu payuneun Toyota-nya eta. Betul. Oh. Aku kemarin lewat Bu Gina, ada ngajak nyeblak. Nah, tuh. Ngabaran. Mampir air kita disebelakin FC. Mampir ke Bugina mah. Iya. Nyeblak yuk, nyeblak. Ayo. Tuh. Ersi ya. Jadi itu naon anu amfibi mah kalau beres loka mending gak ada yang ngajak ngebaso hiji nage. Jauh Bapak-bapak mah. Kita kalau kita ngebahas ajakin airnya. Ajakin atuh aku. Culik mah. Air Ayo lokangnya udah nggak baso deui. Ikutnya si Abelia jeung bapak-bapak eta mah aduh nggak ada yang ini bisa. Enggak bisa. Dibanding kita bayar sorangan ya Bu ini. Tepeka tuh tepeka. Kan sembat we. Itu tadinya Pak Dinin menisieun kita nggak mayaran eta mun nggak mau nggak bisa Bu. Pura-pura ketinggalan dompetnya Pak Dindina. Betul. Ya Pura-pura ketinggalan dompet bisa kiris, Pan. Ayo nama. Oh, alasan. Bu ya abis loka orang itu ngabahas kok ajakin aku ya tangke jeung Neng Nani mah mau wae itu bapak-bapak opatan mah hese. Siap. Kan aya Gina kan nyupiran Gina lah. Kira aku aya Pak Haji Suparjo tidak ditraktir mani terlalu eta Pak Haji. Iya Pak Haji Suparjo ieu yang punya empang. Guru, ini teh belum beres emang. Bu Jenny makan. Pak Haji teh cenah Pak Haji Suparjo teh reka ieu auto 2000. Boleh sih Bu. Boleh. Tahu aja Bu. Kamari teh cenah ngaharap saya reka auto 2000 cenah kitu. Oh gitu. Siap. Siap Bu, siap. Ari video nanti yang nanti kita ini ya diuploadnya langsung videonya atau linknya? Tadi aku share tuh kan ada ini ya, ada harus ke YouTube juga ya kalau nggak salah. Link. Iya, artinya link. Gimana Kalau dapat pakai linknya tadi? Dapat linknya yang mana? Tahu tadi? Bu Uji, dapat linknya? Dapat linknya nggak kita? Bohong, jangan dikasih Bu Puji. Kalau belum ditraktir jangan dikasih Bu Puji. Jangan. Makanya nggak ada yang kasih. Kudu bawa bandeng telah gitu Bu Puji. Nah, bandeng apa? Nih kalau teh bawa sate bandeng atuh mau udang bago gitu kan masak papaharenya. Oke, siap. Bang Bu Puji Jangan dikasih Bu, langsung di pantai. Kalau belum deal-dealan mah jangan dikasih Bu Puji ke Pak Haji mah. Siap. Ini teh mana yang lain teh belum beres gitu. 3 nama, tapi udah 11 orang sih itu Bu. Itu 3 sekawan, Pak Irwanda, Bu Jenny, Mak Irfan belum. Absen, Tempo absen. Absen Bu. Enggak Pak, ini saya Cimo Pak.
Ya. Kimob. Belum absen Kimob. Bu Puji, baju teh udah jadi? Belum. Perkiraan 2 mingguan kata aku teh. Kemarin aku bilang tanggal 15 mau dipakai. Aku bilangnya gitu ya. Bisa Bu, sebelum tanggal 15 sudah selesai pokoknya mah. Karena gitu. Jadi itu mau dipakai loka apa gimana? Itu yang orang jauh kumaha teh baju ngambilna? Gampang, ayo. Gampang, nanti ada nanti Godin ke sana ngambil. Oh, bukan gosen, Godin. Iya, Godin. Godin. Siapa? Kemarin tuh aku mau nambah ya buat Pak Irfan. Bu Samira tuh wae Pak Irfan teh suruh dipesenin. Ya iya Bu, atuh teu pantes. Tadinya Pak Irfan gak kehuain nggak mau Pak. Aku udah ngomong nggak mau. Maksudnya nggak mau tuh gimana? Nggak mau bayar? Apa nggak mau? Nggak mau pesen. Maksudnya, lamun geus aya mah daek make meureun. Nah, aku teh nggak berani. Kalau dia bilang enggak Bu, saya mah nggak mau ah, cenah ada keperluan yang lain, cenah bilangnya gitu. Oh ya berarti masalah sumbangan ya Bu ya. Ya,
Makanya saya nggak pesenin. Pas kemarin saya mau nambah teh ternyata udah nggak bisa. Jadi si tokonya teh beli bahan sesuai yang dipesen aja, katanya gitu, gak bisa nambah. Karunya tuh Pak Irfan. Yang kayak pakai kemeja nu sama wae warnana tuh. Iya. Kalau loka 7 teh udah fix ya di ini ya. Maruli. Di Maruli. Berapa ya Kamu Teh? jadinya arek nampil ke naon, Gi? Hah? Jadinya kamu arek nampil ke naon? Urang mah rek nampilkeunna keterampilan keprok weh. Jurutan ya urang mau nama. Tim alok punya, tim alok hore kayak gituan ya punya. Da abi mah atuh da. Pi orang nyalung da teu biasa, pi orang ngagendang komo deui nyanyi angot lah. Tim doa we nya punya, ngadoakeun di bangkernya Bu. Tim menyumbangkan keprok we. Da terampil nu keprok mah mah rame ya punya. Rame Pak, eta kan keproknya perlu ketukan kan Pak. Tenaganya begini. Bener. Bener Pak, jangan diremehkan. Jangan dianggap sepele keprok tehnya. Iya betul, itu kan harus tangan kanan tangan kiri teh harus sinkron. Eta anu panen karyana naon sih Pak? Naon? Karya naon udah ditampilkeun na? Karya anak-anak gitu. Tari diam. Tari cing di panggung teh. Teknik urang mah rek ieu bae atuh geus tim urang mah Pak. Teknik mindfulness. Bener. Hop gitunya. Padu hop stop tarik napas. Emang harus tampil ya, harus ikut ini ya. Enggak sih, setahu aku mah kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Saya sih kalau ada keterampilan mah mau, tapi dah saya mah keterampilan lain nyanyi, lain eta. Ngan ukur keprok doang. Ya Allah, ini Bu Jenny sama Pak Irwanda alot tiga ya sama Tiga masalahna loba eta mah. Keur masalahna loba di Pak Irfan we. Ya Allah. Aduh, iya mah. Jadi pengen nonton mereka coaching gimana. Kumaha lamun orang pindah masuk ke grup 5. Ya, di rename dulu fasilitator. Nanti ada fasilitator hiji, fasilitator 2 atau juri hiji, juri 3. Gimitna di rename dulu, menaik pindah. Ari Padindin, upami nambahan stem map di foto ya. Misalnya kan fotonya teh lupa harusnya mah kan waktu tanggal kemarin misalnya saya lupa kasih stem map, mau ditambahin stem map bisa nggak sih? Nah, Duka, saya harus mencari tutorial jahatnya dulu. Iya. Emang kenaun absen naon Bu pakai stem map di sekolah? Enggak, jadi kan ada kegiatan kemarin teh kita teh nggak tahu nih ceritanya bahwa harus pakai stem map. Tetapi kegiatannya kan udah berjalan ya, nggak mungkin backstep kan kegiatannya dijalankan lagi gitu, udah anggarannya udah nggak ada gitu. Ternyata di laporan itu harus pakai stem map kan jadi teh bingung. Masya Allah, luar biasa harus pakai stem map.
Oh. Aduh. Langsung Pak Irfan. Pak Irfan, damang Pak Irfan. Assalamualaikum, baru selesai, guys. Baik. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Oh iya, Pak. Terdengar, Pak. Ya, Jelas. Bu Jenny, Pak Irwanda, dan Pak Irfan yang paling lama ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah Pak, sudah hadir Pak. Baru selesai. Alhamdulillah ya. Saya menyimak lancar semuanya ya. Asik begitu ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah hasil record yang tadi sudah dilakukan itu akan masuk ke drive saya yang akun premium itu. Nanti saya akan share linknya masing-masing. Nanti Bapak Ibu silakan dirapi-rapihkan, jangan langsung send link begitu ya. Silakannya dirapikan dulu, apalagi yang bertiga itu. Kalau yang bertiga nanti di wayahna kada dipotong berarti ya. Misalkan sesinya yang Bu Jenny ya sebagai coach dan coachingnya dengan Pak Irwanda ya segitu aja berarti 30 menit ya. Begitupun yang lainnya silakanlah. Dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Nanti ditunggu saja karena ini lagi proses ini ya, input ke drive-nya ya, cukup lama itu. Baik, boleh gimana? Raisen, Bapak boleh? yang Bapak yang dipotong itu apakah sebagai peran kita sebagai coach? Apa kedua-duanya gitu, coach dan coaching gitu? Yang dinilai itu sebagai coach apa sebagai coachingnya? Sebagai coach. Oh. Sebagai coach. Ya berarti dipotong hanya sebagai kita coach aja ya Pak ya. Saya Ya, 15 menit ya 15 menit saja gitu ya. Oke, betul, Pak, betul. Ya, 15 menit aja cukup ya. Gimana Pak Dindin? Oke Pak, kalau saya tadi teknik perekamannya, tadi Bu Aini dulu jadi coach misalnya. Setelah Bu Aini beres, saya langsung stop rekamannya. Ya, lebih bagus dulu. Nah, baru ketika saya jadi coach, baru kita mulai rekaman. iya. Kalau gitu nggak usah boleh. dipotong, ya. Nggak usah dipotong kalau gitu mah aman berarti. Ih, Pak Dindin gak bagi-bagi ilmu. Sama Pak Dindin, saya juga gitu sama Bu Nani. Oh iya. Ya, silakan Silakan ambil napas dulu Bu, jadi nggak langsung. Enggak, itu mah teknis saja ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Bu Nani gimana Bu Nani? Mau nanya apa? Halo Bu Nani. Suaranya belum ada Ibu Bu Nani. Enggak, Bapak tadi pertanyaannya sudah ditanyakan oleh Pak Dindi sama. Oke. Bu Jenny sekarang, Bu Jenny gimana? Baik, Bapak. Tadi kan saya itu jadi coachnya itu dengan Pak Irwanda, terus saya juga menjadi coach dengan Pak Irfan. Berarti saya upload dua-duanya. Satu aja, yang Ibu ini aja, yang Ibu sebagai coach. Mau yang ambil dengan Pak Irwanda atau yang Pak yang coach ke? Ya, dua-duanya. Saya dua-duanya jadi coach. Dengan Pak Irwanda saya jadi coach, dengan Pak Irfan saya jadi ambilnya coach. Berarti satu salah aja. satunya. Salah satu. Oke, Bapak. Ibu tuh ngebantu Pak Irfan sebenarnya, karena kan bertiga, jadi ya nggak apa-apa lah, kita saling support ya, karena nggak ada pasangannya Pak Irfan. Nanti kalau sama saya nanti nervous ya. Dikirain mau sama Bapak. Kasihan. Ya, bilang nanti itu nggak fair saya udah nanti. siap mau di coaching sama PP atau sama Pasil nih saya nih nanti. Ya makanya saya kan ngasih kemudahan tuh ya. Makanya rekan sejawatnya berkorban nggak apa-apa ya, Pak Irwanda, Pak Bu Jenny ya, nggak apa-apa. Nanti sekali lagi Bapak Ibu ya, yang diambil adalah Bapak Ibu sebagai peran coach ya, karena yang dinilai adalah teknik coachingnya begitu ya. Kalau coachingnya yang ngebantu, Ibu ngebantu rekannya yang lain. Saya kira dipahami ya, Bapak Ibu. Saya sedikit refleksi ya Bapak Ibu. Dari tadi Bapak Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bapak rekan sejawat dengan CGP yang lain, maka satu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Kalau kemarin saya bertanya kekuatan apa sih yang perlu ditingkatkan dari Bapak Ibu untuk melakukan coaching ini. Nah sekarang kebalik,
keterampilan coaching apa hari ini ya? Dalam hal apa ya? Dalam hal apa keterampilan coaching Bapak Ibu hari ini setelah melakukan praktek langsung dibandingkan saat latihan coaching? Jadi hal apa yang meningkat kira-kira? Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat ya? Intinya itu. Apa sih yang meningkat Bapak Ibu setelah hari ini melakukan coaching yang sesungguhnya begitu dari kemarin saat latihan? Boleh saya minta responnya ya Bapak Ibu, berbagi saja, silakan. Boleh Pak Irwanda, silakan. Iya Pak, terima kasih. Sedikit saja sih dari saya. Mungkin boleh Pak. Kalau saya merasa yang lebih meningkat itu justru kalau sekarang itu daya nalar saya tuh jadi lebih jalan gitu Pak, kayak gitu. Karena jujur gitu kan, walaupun kita mempersiapkan dengan teman gitu ketika mau kegiatan coaching ini, tapi tetap itu nggak apa ya, tetap ada improvisasinya gitu, sehingga dari situlah gitu kan daya nalar kita tuh yang harus betul-betul jalan gitu kan, kayak gitu, baik itu dengan Bu Jenny maupun Pak Irfan kayak gitu, daya nalarnya luar biasa gitu sama-sama jalan. Terus selain itu juga dari kompetensi yang ada di coaching itu, mulai dari pertanyaan yang berbobotnya gitu kan, yang the power is answer kayak gitu katanya mah, bahasa Inggrisnya saya nggak tahu gitu. Terus dari apa namanya kompetensi dari menyimak gitu kan, atau perhatian penuhnya seperti itu memang betul-betul kita apa ya, kita tuangkan semua gitu Pak, kayak gitu. Jadi nggak bisa kita itu sambil berdialog tapi kita perkiranya ke yang lain gitu, nggak bisa gitu. Jadi betul-betul harus ada di situ, hadir di situ, dan memang betul-betul berpusatnya itu pada rekan-rekan kita gitu kan yang sedang di coaching tadi gitu. Itu saja sih Pak dari saya. Terima kasih. Baik Pak Irwanda, terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Saya ingin dengar yang lain. Barangkali ada yang berbeda. Bu Aini boleh? Masih di unmute Ibu. Ya baik Bapak, sama seperti tadi Pak Irwanda, bahwa hari ini saya jadi bisa tahu gitu bagaimana nanti ketika saya bisa melakukan coaching jadi lebih terarah lagi, jadi benar-benar tahu apa yang harus dibicarakan gitu, untuk baik itu nanti bisa digunakan dengan rekan sejawat gitu, dengan murid kita juga. Nah dari hari ini pun saya jadi tahu gitu ada keterampilan yang bisa meningkat, yaitu disadarkan kembali ketika melakukan coaching itu ada yang namanya full present itu ya Pak, kehadiran penuh itu gitu. Jadi apa saja yang harus kita jadikan selama ini kan kalau ada yang ngajak ngobrol kita kadang nggak fokus gitu. Nah dengan adanya hal seperti ini gitu, jadi ada diingatkan kembali adanya kehadiran penuh gitu, seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Mbak Eni ya. Tadi Pak Irfan raise hand, silakan Pak. Ya, saya sedikit menjelaskan, ingin berbagi cerita ya. Tadi sebelum ada recall, tadi kita bertiga nih, Pak Irwanda sama Bu Jenny, ada Zoom 3 orang itu. Nah, memang itu yang saya harapkan. Jadi Pak Irwanda itu yang duluan telepon, saya video call, langsung disambungkan dengan Bu Jenny. Kita ada ini dulu ya, apa namanya, persiapan itu. Soalnya kan kita doang yang bertiga gitu Pak. Kita doang yang bertiga. Nah, dan saat saya menjadi perasaan saya saat menjadi coach itu, mungkin saya akan lebih belajar lagi untuk menggali pertanyaan kepada coach agar dia itu apa ya, berpikir lebih kritis gitu. Kemudian saat saya di coaching itu saya senang ya, saya merasa senang saat saya menjadi coach. Kemudian mungkin saya akan belajar lagi dan juga saya menjadi termotivasi
untuk terus belajar, karena di situ mungkin pemikiran itu dilatih ya, berpikir kritis itu perlu, seperti itu. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik Pak Irfan, terima kasih ya atas responnya. Saya ingin melanjutkan pertanyaan berikutnya. Saya akan mencoba mengaitkan dengan peran kepala sekolah ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu nanti menjadi kepala sekolah ya, bagaimana cara Anda ya menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Begitu. Sekali lagi, jika Anda sebagai kepala sekolah, nanti bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Silakan Pak Irfan. Pak Irfan, Laisa? Mungkin saya akan berbagi tentang keadaan yang ada di sekolah saya nanti ketika saya menjadi kepala sekolah. Yang pertama, pada saat rapat awal tahun itu saya akan bertanya kepada guru mapel itu kira-kira bahan ajar ataupun media pembelajaran apa yang dibutuhkan, seperti itu. Media pembelajaran apa yang dibutuhkan. Kemudian di samping itu saya akan menanyakan kesiapan RPP ya, RPP. Sehingga dari hal dua tersebut, RPP dan media ajar itu ya, sarana dan prasarana, apa saja yang dibutuhkan mungkin akan saya berikan kepada guru-guru tersebut agar di saat pembelajaran itu mereka sudah merasa semua yang dia butuhkan itu sudah terpenuhi, tinggal pelaksanaannya dia harus benar-benar di lapangannya itu harus betul-betul, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja. Pak Irfan, kalau dikaitkan dengan teknik coaching, nah ini bagaimana Bapak? Nah, untuk dikaitkan dengan teknik coaching, coaching ya, Mel. Biasanya kan kalau di saya ya di SMA itu biasanya ada MGMP-nya. Misalkan pelajaran bahasa Indonesia gurunya ada berapa, dipanggil semua. Mungkin tidak satu-satu per guru ya, tapi per mapel, guru mapel. Misalkan bahasa Indonesia gurunya ada 5, saya panggil semuanya datang ke ruang kelas sekolah. Saya adakan di situ coaching ya. Kemudian guru yang lainnya sama seperti itu. Baik. Nanti satu-satu ya Bapak lakukan ya. Berarti 4 mata biar semua kegali ya Pak Irfan ya. Terima kasih Pak Irfan. Pak Irfan bukan kucing ya, coaching. Kalau kucing meong. Baik itu Bu Sri sampai ketawa-ketawa. Pak Irfan terima kasih ya. Alhamdulillah atas responnya. Pak Irfan kemarin nggak ikut, sekarang luar biasa semangat ya, itu menunjukkan keseriusannya. Baik Bapak Ibu, pertanyaan terakhir ya sebagai pamungkas. Nah kalau tadi kepala sekolah, sekarang pengawas ya Bapak Ibu. Jika Anda sebagai pengawas sekolah nantinya, bagaimana Anda akan memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah dapat meningkat. Nah itu Bapak Ibu. Boleh, silakan. Selama ini bagaimana? Sama tidak gitu? Udah menggunakan teknik coaching atau belum pengawas? Nah, maka ketika nanti Bapak Ibu ditakdirkan menjadi pengawas, nah ini mau bagaimana nih cara meningkatkan potensi atau kapasitas kepala sekolah ya. Mangga Bapak Ibu. Silakan. Boleh. Bu Nani ya, silakan. Baik, Bapak.
jika nanti saya menjadi pengawas, ya insya Allah gitu. Kalau saya sendiri mungkin akan memastikan atau memantau secara berkala kepada kepala sekolah yang dibina bagaimana keberlangsungan coaching di sekolahnya masing-masing dengan cara mungkin administrasi yang lengkap, administrasi tentang coaching atau mungkin video-video atau foto-foto dokumentasi ketika coaching itu berlangsung. Mohon maaf, pengalaman ya Bapak ya, kalau di sekolah saya gitu ya, untuk teknik coaching sendiri kayak supervisi yang sudah sering itu hanya beberapa guru saja, tidak semua gitu yang dilaksanakan oleh Bapak kepala sekolah, jadi tidak merata kalau menurut saya, tapi mungkin di sekolah lain tidak seperti itu. Yang saya alami di sekolah hanya beberapa, mungkin saya sebagai sampel saja. Jadi kalau saya jadi pengawas, saya menginginkan ya pemantauan secara berkala dan tepat sasaran tentunya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nani ya. Bapak Ibu, saya kira cukup ya, udah sore nih. Tapi kalau ada yang mau respon boleh. Tadi kalau tidak salah sekilas ada di chat room ya, ada pertanyaan, Pak Punten mau nanya untuk tugas dekon ini sama seperti rukol atau gimana? Bapak Ibu udah baca detail belum ininya, petunjuk dekonnya? Belum, kalau saya belum. Baca dulu deh ya, dan nanti baca dulu dengan lengkap arahannya. Nanti kalau nggak ada yang kurang dipahami, nanti boleh di grup ya, bertanya di grup. Nanti saya bantu. Bu Ayani gimana Bu Ayani? Iya Pak, kalau setahu yang saya baca itu untuk demonstrasi kontekstual itu kita melakukan coaching gitu dengan 3 orang CGP. Yang nggak tahu teknisnya apakah per PP atau seperti apa, tapi kalaupun memang per PP kan Pak, setiap PP itu ada 6 biasanya. Nah itu bisa dibagi menjadi 2 kelompok, jadi 3 dari 3 CGP itu ada yang bertugas sebagai coach, ada yang bertugas sebagai coachee, dan juga sebagai pengamat atau supervisor, seperti itu Pak. Iya, mangga itu. Betul, ya. Bapak Ibu nanti silakan kolaborasi ya, jadi mungkin bisa disepakati juga ya nanti bertiga gitu. Yang paling memungkinkan tentu yang jaraknya deketan ya Bapak Ibu. Tapi silakan diskenariokan saja. Kalau di arahannya kan memang mesti harus CGP ya? Mesti harus antar CGP? Kalau di dalam LMS sih 3 rekan CGP Pak, di situ tertuangnya seperti itu. Ya, baik. 3 rekan CGP ya. Nanti coba saya pengen baca dulu ya. Arahannya seperti apa. Setelah ini nanti karena kalau biar gimana? Karena kalau rekan sejawat nanti ada Pak di aksi nyata 2.3 ini. Oke, betul ya. Ya. Nanti coba habis ini saya ingin cek dulu ya, baca arahannya. Khawatir ada yang berbeda gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Cukup ya? Nanti insya Allah saya akan share link drive-nya. Bapak Ibu silakan diedit dulu ya, dipotong sesuai dengan Bapak Ibu peran menjadi coach ya. Lalu link tersebut silakan di-upload di penugasan. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti kalau ada hal-hal yang memang harus di-clearkan atau dibicarakan, kita masih bersambung ya Bapak Ibu, bisa di grup. Dan setelah 2.3 ini selesai, maka Bapak Ibu harus mengikuti alur berikutnya ya. Dibaca dengan teliti, arahannya dikerjakan langsung ya, jangan menunda-nunda pekerjaan supaya tidak menumpuk, dan secara sinkronus nanti akan bertemu di elaborasi ya bersama instruktur. Nah, setelah 2.3 selesai maka kita akan menuju
di modul yang terakhir. Nah, gitu Pak Ibu. Babak Modul final. tiga. Babak final ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat ya. Cek and recheck lagi penugasannya. Saya pun demikian ya, nanti akan mengecek apabila ada yang belum sinkron atau yang tidak terbaca, belum terpenuhi, saya akan ingatkan lah Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama ya, sama-sama. Terima kasih Pak Sarman, Bu Samira sudah membersamai, dan kemudian juga Bapak Ibu ya semuanya, Bapak Ibu CGP. Terima kasih. Itu saja dari saya. Sami-sami Bapak, sami-sami. Ya, saya kembalikan ke Pak Parjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator yang sudah memberikan refleksi kegiatan kita pada hari ini, yaitu praktek coach dan coaching. Semoga kita dapat memahami dan menambah pengetahuan tentang coach, di antaranya yaitu dengan teknik Tirta. Sebenarnya Pak, coach dan coaching ini sudah kami lakukan di sekolah, cuman mungkin sedikit ada penekanan-penekanan yang lebih spesifik dalam teknik Tirta ini. Sehingga insya Allah Pak, ini akan menambah kepada kami bekal dalam melakukan coach di sekolah, baik dengan guru sesama rekan atau terlebih kepada siswa Pak. Di mana tadi coach ini sebenarnya sudah dilaksanakan setiap hari dan kesempatan jika memang terjadi sedikit kendala baik dengan siswa, dengan guru, dengan pihak ketiga, pihak luar ya. Ini biasanya sering kita laksanakan, cuma tidak secara teknik Tirta. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan kita bisa terapkan di sekolah kita. Mungkin kesempatan pada hari ini modul 2.3 tentang coach supervisi akademik kita akhiri. Saya selaku pengatur acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata dan kalimat yang kurang tersusun, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Siap ya. Saya hitung. Ada gaya yang baru nih. Gimana gaya yang baru? Oh, politik sekarang politik. Gimana? Oh, gitu. Tadinya mau ini Pak. Mau apa dah? Siap. Iya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bagus ya. Ayo siap. Atur nuhun. Izin naik Pak. Ya, mangga. Bapak atur nuhun, mangga Nuhun, terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum. Pak Sarman, dadah Pak Sarman. Ya, dadah.